Nah, kita akan sekarang bedah satu persatu, tapi ini bukan sebagai jawaban utama gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari lebih dalam lagi dari apa yang saya sampaikan gitu. Nah, kita akan masuk di pertanyaan pertama dulu ya. Di hari pertama, ini kemarin diskusinya saya lihat di kelas semua kelas menarik sekali. Pertanyaannya, menolak Alkitab merupakan pelanggaran yang serius. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Jelaskan alasan Anda. Ya, saya kira seluruh peserta di sini sepakat ya, bahkan langsung menggarisbawahi, meng-highlight, membold, italik gitu ya, setuju gitu bahwa menolak Alkitab ini adalah satu pelanggaran yang serius gitu ya. Tetapinya gimana gitu ya, karena kalau cuma sampai di sini nggak ada lagi diskusinya gitu ya, tetapi kenapa ini jadi satu pelanggaran yang serius gitu. Jadi peserta juga banyak mendiskusikan tentang Alkitab itu sendiri gitu ya, di mana dikatakan Alkitab bukan hanya sekedar kumpulan tulisan, tetapi Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berotoritas gitu ya. Jadi di kelas sudah digaungkan berkali-kali, bahkan Ibu Yulia ketika dalam pemaparan materi juga sering berkata bahwa kita nggak akan bisa kenal Tuhan kalau tidak ada Alkitab. Dan untuk itulah Allah memberikan Alkitab gitu ya. Allah memperkenalkan dirinya gitu. Allah memberikan dirinya supaya kita bisa mengenal dia. Dia menyatakan dirinya gitu ya. Tetapi memang pada akhirnya ya ada juga pemahaman tentang menolak Alkitab sebagian, menolak sebagian Alkitab, tetapi tetap mengaku beriman. Ini kemarin menarik sekali gitu karena uh, mengakui Alkitab iya gitu ya, mengakui Alkitab berotoritas gitu, tapi kayak versi dirinya sendiri gitu. Nah, ini menurut saya tidak ada bedanya dengan pandangan neo-ortodoks yang sudah juga dijelaskan di modul ya. Pokoknya ya pelan-pelan aja lah dulu, nanti sampai yakin baru kita yakin itu firman Tuhan gitu. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu ya, setengah kita terima, setengah kita tolak gitu ya. Harus jelas, kalau mau tolak ya tolak semuanya, kalau mau terima ya terima sepenuhnya gitu. Bahkan ada bagian yang sekalipun mungkin ngomongin tentang di kitab Ayub misalnya tentang iblis di sana, iblis ngobrol dengan Tuhan, kok di dalam Alkitab ada kata-kata tentang iblis sih, mas ini firman Tuhan? Enggak, itu semua adalah firman Tuhan gitu. Jadi di pelajaran satu bagian pertanyaan satu ini cukup jelas dikatakan bahwa tanpa Alkitab kita kan tidak akan bisa mengenal Allah. Bahkan sebelum jatuh ke dalam dosa pun kita sebenarnya nggak bisa mengenal ya. Karena ketika kita lihat proses Adam dan Hawa pun Allah berfirman gitu ya. Allah menyatakan dirinya dengan dia yang berfirman. Jadi Tuhan sebegitu hebatnya menata dan mengatur firman-Nya yang akhirnya bisa diwujudkan melalui tulisan yang kita baca sederhana mungkin dalam berbagai versi gitu. Dan di dalam diskusi juga ada dampak-dampak yang dibagikan gitu ya. Dampak-dampaknya bukan hanya dalam kehidupan setelah kematian, tetapi juga dalam hal moralitas, cara berpikir, dan nilai-nilai hidup seseorang. Bahkan sampai kadang ke titik hilangnya pengenalan yang benar akan Allah. Kemarin di kelas PDA 4 itu cukup menarik karena harus dikaji dulu ini menolak Alkitab karena dia tidak tahu tentang Alkitab itu sendiri atau menolak karena sudah tahu sebenarnya gitu. Jadi ada istilah di mapping gitu ya. Ini Alkitab ini ditolak karena sudah tahu apa enggak gitu. Kalau dia menolak karena tidak tahu, itu memang berbeda dengan menolak karena udah tahu gitu memang tapi sengaja menolak. Tapi di dalam itu semua pun Tuhan kasih kesempatan berkali-kali untuk orang bisa mengenal firman Tuhan. Itulah karya Roh Kudus yang juga cukup dibagikan di sana gitu ya. Jadi alasan-alasan lain dampak dari orang-orang yang menolak Alkitab, khususnya yang tidak percaya ini, pastinya dikatakan menolak kebenaran, menolak sumber otoritas, menolak keselamatan, menolak surat cinta, bahkan sampai pada titik menolak Yesus. Karena dikatakan menolak Alkitab, firman yang ada di dalam firman Tuhan itu ditolak, bagaimana bisa mengenal Yesus yang menyelamatkan gitu, karena itu semua ada di dalam Alkitab. Makanya sampai dikatakan menolak Yesus gitu ya. Dan bisa kita lihat bersama-sama dari pertanyaan yang pertama ini, saya simpulkan dari 4 kelas diskusi, menolak Alkitab dalam artian di sini sama sekali tidak percaya kepada firman Tuhan yang berotoritas, berarti sebenarnya kita sedang menolak otoritas Allah. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius, ini ayat yang paling banyak dibagikan kemarin di pertanyaan 1 ya, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Di sana Allah sudah menyatakan dirinya lewat firman Tuhan yang tertulis yang disampaikan oleh Paulus ke Timotius gitu ya. Bahkan dikatakan semua firman Allah gitu ya dinafaskan
Kalau dalam versi ayat dikatakan dinafaskan atau diilhamkan oleh Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana itu fasagrafe gitu ya. Jadi seluruh bagian dari Alkitab itu dinafaskan, dan ini satu ketentuan yang gereja percaya gitu ya. Makanya kalau kita menolak Alkitab sebagai dasar iman Kristen dan menolaknya, itu sama saja sebenarnya kita menolak rencana Allah yang menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus gitu ya. Jadi sudah di mapping berbagai hal terkait penolakan yang dimaksud. Kalau sampai memang menolak, itu adalah menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita mengaku Kristen, nggak mungkin kita akan menolak Alkitab. Kita akan menerima Alkitab sebagai firman Allah, bukan karena itu istilah, terima aja itu istilah firman Tuhan, memang sudah dibilang itu firman Tuhan. Enggak, tetapi kita mengakui Alkitab berotoritas. Nah, kita lanjut ke pelajaran yang masih di pelajaran yang satu, terkait pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengintegrasikan doktrin pengajaran Alkitab menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, supaya keyakinan kita tetap pada Alkitab selaras dengan tindakan kita. Ini menarik karena kemarin di kelas diskusi peserta cukup menjawab bahwa harus melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari, dan itu perlu bimbingan dari Roh Kudus. Frasa Roh Kudus memang cukup diulang-ulang di dalam kelas diskusi gitu ya. Dan itulah hidup yang mengerti tentang doktrin Alkitab secara tuntas. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, tetapi mempercayainya dan juga menghidupinya. Makanya harus selaras dengan tindakan gitu. Dan juga dilanjutkan, caranya itu seperti apa? Orang Kristen harus membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan menerapkannya sehingga bisa mengerti kebenarannya dan bisa diaplikasikan. Ya, ini memang cukup banyak dijabarkan juga di dalam kelas ya. Bagaimana dimulai dengan mulai membaca firman Tuhan itu sendiri gitu ya. Ada yang mengatakan bukan kita yang membaca firman Tuhan, atau bukan kita yang membaca Alkitab, tapi Alkitablah yang sedang membaca kehidupan kita. Alkitablah yang sedang mengoreksi kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa yakin kepada firman Tuhan dan tindakan kita juga selaras? Baca, baca, baca. Itu prinsip satu hermeneutika juga yang sering diterapkan memulai untuk belajar firman Tuhan. Di dalam kelas diskusi, beberapa peserta juga menekankan tentang Roh Kudus, tetapi kurang menempatkan pembelajaran atau pemahaman firman Tuhan yang harus terus ditangkatkan. Ya, saya sudah setuju dan sepakat sekali bahwa Roh Kudus itu menjadi dasar keyakinan kita yang memimpin kita untuk menolong kita bisa belajar firman Tuhan gitu ya. Karena usaha kita sendiri nggak akan mampu dengan jelas melihat terangnya firman Tuhan gitu ya. Roh Kuduslah yang menerangi hati kita gitu. Tapi pertanyaannya bukan sampai di situ saja, bukan berarti kita nggak bisa berargumen soal gimana kita lakukan gitu. Jadi harus ada dasar dalam menyelaraskan semua kebenaran yang kita percaya dalam firman Tuhan. Ini sepertinya dari PDA 2 ya. Ada peserta mengoreksi premis pertanyaan dengan menekankan bahwa bukan Alkitab yang harus selaras dengan tindakan kita, tetapi tindakan kita lah yang harus selaras dengan Alkitab gitu ya. Ini satu permainan kata yang cukup menarik gitu ya. Jadi Alkitab harus membaca kehidupan kita ya. Tindakan kita harus sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Ada beberapa peserta yang sudah memberikan contoh-contohnya gitu, tapi mungkin contoh konkret bagaimananya menerapkan dalam berbagai aspek kehidupan mungkin kurang dikulik sampai tuntas, khususnya dalam menghadapi tantangan sekarang gitu ya. Karena kan zaman terus berubah gitu ya, media terus berubah, tapi firman Tuhannya tetap sama gitu ya. Gimana kita bisa menyelaraskannya dengan tantangan zaman yang semakin kuat ini gitu. Nah, itulah di situ firman Tuhan tetap jadi jawaban yang utama. Jadi bisa kita garis bawahi Bapak Ibu bersama, kehidupan kita harus diarahkan oleh firman Tuhan sebagai dasar utama ketika kita berpikir, ketika kita bertindak, bahkan ketika kita berteologi sekalipun gitu ya. Ketika kita belajar dalam kelas diskusi ini, kita sedang belajar teologi, ilmu tentang Allah melalui firman Tuhan yang kita pelajari. Dan ketika kita berteologi, firman Tuhan ini sebagai dasarnya gitu ya. Oleh sebab itu kita terus berpegang kepada Alkitab, diperbarui dan dibentuk terus sesuai dengan kehendaknya di dalam firman-Nya. Itulah sola scriptura, di mana di dalam terang Alkitab sajalah kita bisa menilai segala sesuatu. Karena kebenaran Alkitab itu sudah dinyatakan dan kita bisa melihat titik kebenaran itu sendiri yang berasal dari Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya yang tertulis. Ya, demikian mungkin pelajaran yang pertama. Kita lanjutkan di pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara.
Ini kemarin tentang kesaksian internal, ini menarik juga ini. Apa perbedaan antara kesaksian internal dari Alkitab sendiri dan kesaksian eksternal Alkitab, baik itu dari sejarah arkeologi, dalam membuktikan otoritas Alkitab. Apakah Alkitab memiliki keduanya? Saya pikir untuk Alkitab memiliki keduanya itu setuju ya, teman-teman peserta juga sepakat gitu ya. Tetapi dibedah dulu gitu ya. Peserta mengatakan bahwa kesaksian internal adalah bukti dari dalam Alkitab itu sendiri yang menunjukkan otoritasnya sebagai firman Tuhan. Di mana firman Tuhan nggak mungkin bisa kita mengenal Allah gitu ya. Atau puncak dari firman Tuhan itu sendiri juga berasal dalam Kristus. Tetapi juga ada kesaksian eksternal namanya ya. Ini beberapa catatan dari luar Alkitab tetapi selaras dengan isi Alkitab. Nah, untuk itu ada yang berpendapat penting untuk memahami juga ternyata kesaksian eksternal supaya kita bisa mempertanggungjawabkan, supaya kita bisa berapologetika gitu ya, mempertahankan apa yang kita percayai kepada orang lain. Makanya kesaksian eksternal ini juga bisa dipelajari dan itu juga bisa membuktikan keakuratan, tapi bukan sebagai bukti utama, ya itu pendukung dikatakan. Kesaksian internal lebih utama karena berasal dari firman Tuhan sendiri, sementara kesaksian eksternal sebagai pengukuhan atau penguatan terhadap otoritas Alkitab. Ya, benar sekali ya. Jadi internal itu tetap yang terutama karena Alkitab menjelaskan Alkitab. Sifatnya untuk kesaksian internal itu mengonfirmasi dirinya sendiri atau authenticating gitu ya, karena berasal dari otoritas tertinggi yaitu Allah. Alkitab menjelaskan Alkitab gitu. Itulah otoritas yang internal. Tapi secara eksternal juga mampu sebenarnya menjawab kritik orang-orang yang skeptis gitu. Bahkan juga bisa memperkuat iman, tetapi bukan sebagai dasar utama dalam menerima otoritas Alkitab. Sekali lagi, kesaksian eksternal ini berfungsi sebagai pengukuhan, tetapi bukan sebagai sumber utama. Jadi mau contoh apapun, secara eksternal diceritakan, oh ternyata umur dunia, umur bumi, atau tulang-tulang atau fosil-fosil apapun itu ada gitu ya, ternyata ada gitu ya. Itu adalah ilmu gitu ya. Tetapi ilmu di sana pun sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ilmu kadang-kadang kan masih bisa didiskusikan gitu. Tapi bukan jawaban akurat. Tapi ilmu itu bisa memperkuat apa yang sudah ada di dalam Alkitab gitu ya. Jadi tadi setuju untuk menjawab kritik skeptis. Nah, jadi bisa kita buktikan bersama bahwa Alkitab ini yang pernah saya dapatkan dan terus saya gaungkan ketika saya belajar teologi ya, mother of the science. Alkitab adalah ibu dari semua ilmu. Jadi sebenarnya kesaksian eksternal apapun, entah itu sejarah, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu tentang scientific, entah itu tentang apa lagi aliran-aliran yang melihat manusia raksasa atau apapun ya. Kemarin contoh-contohnya memang kalau bisa lebih banyak akan lebih bagus untuk dikritisi satu-satu gitu ya. Semua ilmu apapun itu bisa didalami, bisa diteliti, dan ketika diteliti, kalau itu memang mendukung apa yang sudah Alkitab buktikan. Tapi kalau udah kita pelajari, bahkan kan banyak juga aliran-aliran yang melajari ilmu tentang ini ternyata nggak sesuai dengan Alkitab katanya. Apakah kita jadinya nggak percaya ke Alkitab? Kan nggak juga Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab adalah ibu dari segala ilmu. Jadi kesaksian eksternal apapun bukan sebagai kebenaran, tetapi sebagai pengukuhan terkait firman Tuhan yang kita pelajari gitu ya. Jadi kita percaya terlebih dahulu kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sendiri, bukan berisi firman Tuhan, tetapi juga telah dibuktikan oleh bukti-bukti eksternal. Bukan bukti eksternal yang membuat kita percaya ke Alkitab, tapi itu sebagai pengukuhan bahwa Alkitab memang dari mulanya benar gitu. Ya, di pelajaran yang kedua, pertanyaan keempat, menarik karena ini sebenarnya pertanyaannya ngomongin praktisnya gimana gitu ya. Kalau dalam konteks gereja kita sekarang, dalam kehidupan kita masa kini, apakah masih ada bentuk penyataan pewahyuan lain di luar Alkitab yang dapat kita percaya sebagai firman Allah? Ya, ini peserta juga cukup yakin di sini bahwa nggak ada lah penyataan lain di luar Alkitab. Alkitab itu sudah lengkap. Alkitab itu sudah final. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab, 40 lebih penulis, udah final. Semua sudah menjelaskan tentang apapun dari awal sampai akhir.
dari awal dunia sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali gitu ya. Jadi beberapa peserta juga sudah cukup pede dan percaya menyatakan bahwa tidak mungkin ada penyataan lain di luar Alkitab. Karena sumber kebenaran adalah dalam Allah dan Alkitab adalah sarana yang Allah kerjakan untuk mengkomunikasikan kebenarannya kepada manusia. Tetapi memang pada diskusi beberapa peserta menjelaskan Roh Kudus menuntun pemahaman tetapi bukan memberikan wahyu baru gitu ya. Roh Kudus saat ini bekerja bagi gereja masa kini. Roh Kudus yang menjadi penolong gereja masa kini gitu. Tapi dengan adanya penolong dalam hidup kita bukan berarti kita akan menjadi penulis baru untuk mengerjakan Alkitab atau kitab yang baru. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu udah cukup lengkap, udah lengkap sekali mengerjakan semua bagiannya untuk hidup kita. Dan ada juga diskusi dalam dikatakan bahwa pengalaman rohani seperti mimpi, nubuat atau bimbingan hati nurani ini di PDA 1 kalau nggak salah saya dapatkan ya, bukan wahyu baru. Tetapi harus diuji berdasarkan kebenaran Alkitab. Ya, jadi ada yang menjelaskan tentang mimpi gimana, nubuat gimana, hikmat gimana gitu ya. Apakah itu artinya wahyu baru? Sekali lagi, semua sudah lengkap di Alkitab. Mau apapun itu, uji dulu kan firman Tuhan yang katakan apakah itu benar-benar dari Tuhan apa enggak itu. Ada juga yang berpendapat bahwa saat ini Tuhan memberikan wahyunya. Ini lucu banget ya, saya juga baru temukan ya. Memberikan wahyunya kepada manusia melalui mimpi, nurani, dan hikmat. Dan itu semua sesuai, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Iya, sekali lagi saya pikir di sini harus hati-hati ya Bapak Ibu. Karena kan di awal kita udah sepakat gitu ya, bahwa tidak ada penyataan lain di luar Alkitab. Tapi kalau kita satu sisi masih mendua hati, ada ya mungkin mimpi, ada nggak ya nurani atau hikmat, dan itu kita katakan sebagai wahyu. Nah, ini perlu hati-hati. Walaupun mungkin ada yang berpandangan mungkin wahyu tapi tidak setara dengan Alkitab. Nah, ini kita sedang bermain di dalam dua tangan. Kita bingung mau percaya yang mana ini gitu ya. Kalau memang Alkitab sudah final ya percaya gitu ya. Mimpi, nurani, hikmat itu sekali lagi harus selalu di cross check kepada firman Tuhan. Itu bukti-bukti luar gitu ya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, di cross check, dan itu bukanlah wahyu baru, dan itu akhirnya kita menambahi firman-firman baru atau menambahi otoritas yang baru dalam hidup kita kalau kita mengatakan itu wahyu baru. Ya, jadi sebagai kesimpulan di sini Alkitab adalah satu-satunya kebenaran ilahi dan segala sesuatu harus diukur berdasarkan firman Tuhan yang telah Allah nyatakan. Ya, jadi setuju sekali di sini ya Bapak Ibu Saudara. Alkitab sudah kebenaran tertinggi, udahlah titik gitu ya, nggak usah ada lagi koma. Yang terpenting di sini, bagaimana kita menerima semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Bahkan mungkin ada yang mungkin kemarin di dalam diskusi ada yang mengatakan bagaimana dengan gereja yang banyak nekanin tentang nubuat penglihatan yang seakan-akan itu dari Alkitab, padahal bukan. Sekali lagi, Alkitab sudah menjelaskan itu, uji saja. Makanya kalau tadi di pertanyaan satu, kalau kita nggak mulai baca Alkitab, kita akan menerima semua kebenaran yang mungkin disampaikan yang padahal itu pun salah sesuai dengan Alkitab gitu ya. Jadi segala sesuatu harus diuji berdasarkan firman Tuhan sendiri gitu. Karena penyataan manusia itu bisa sering salah gitu ya. Bisa sering keliru, bahkan cenderung menyesatkan gitu. Harus kembali kepada firman Tuhan apakah itu benar atau salah. Pelajaran yang ketiga, kita ngomongin tentang penyataan Allah, wahyu umum dan wahyu khusus. Jika Allah menghendaki semua orang selamat, ini walaupun ada beberapa yang cukup OOT ya, mengapa dia memberikan dua macam penyataan, umum dan khusus? Mengapa tidak satu saja, penyataan khusus saja? Kenapa harus ada dua-duanya gitu ya? Ya, saya pikir di sini kita sudah mengerti, kemarin Ibu Yulia sudah gamblang sekali saya lihat menjelaskan dalam pengantar kita bahwa penyataan ini ada dua gitu ya. Ada saving grace, ada common grace gitu. Ada penyataan umum, ada juga penyataan khusus. Penyataan umum dan khusus ini keduanya memang harus ada. Karena apa? Penyataan umum ini dikatakan menjadi penghubung atau jembatan awal kesadaran manusia akan Allah. Untuk nanti akhirnya manusia itu bisa mengerti dan masuk dalam penyataan khusus atau PK. Penyataan umum PU ya gitu ya, lebih cepat ya. Tetapi memang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, memang penyataan umum itu ada ya, melalui tadi dunia, alam sekitar, melalui hati nurani itu juga penyataan umum. Tapi kita memang sekali lagi lihat
Saya pikir jemaat sorry sering khotbah ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah mengerti gitu ya bahwa penyataan umum sudah terdistorsi dengan dosa atau cara pikir manusia sendiri. Itulah yang mengatakan, itulah yang menyebabkan penyataan umum itu tidak bisa menjadi keselamatan manusia gitu ya. Tetapi dari penyataan umum orang bisa dipersiapkan untuk melihat ada sesuatu di balik penyataan umum. Misalnya ketika orang melihat ada cahaya, melihat matahari, ada sesuatu di balik ada ini gitu ya. Nggak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada dulu gitu ya. Jadi ada yang membuat supaya ini menjadi ada. Itulah penyataan umum di mana di balik ada sesuatu itu ada Allah yang mengerjakan, tetapi di situ juga ada Allah yang akan mempersiapkan rencana keselamatannya. Tetapi jika kita percaya ke Alkitab yang dapat menilai sesuatu, maka kita bisa menilai dunia juga salah. Ya, kalau kita tidak percaya Alkitab bisa menguji segala sesuatu. Kita bisa melihat dunia yang salah. Makanya orang harus sampai ke penyataan khusus, tidak bisa hanya penyataan umum saja. Karena penyataan umum tadi itu sudah terdistorsi oleh dosa gitu ya. Ya, di bagian berikutnya seluruh dunia dan segala isinya itu adalah ciptaan Tuhan. Ini kemarin dikatakan dan kita sudah mengetahui Alkitab bahwa firman Allah berotoritas, yes. Dengan mengetahui dunia dari kacamata Alkitab, kita bisa melihat dunia dan Tuhan itu ternyata saling terkait, gitu ya. Allah bukan bagian dari ciptaan, tetapi segala sesuatu ada karena Allah lah yang menciptakan. Oleh karena itu ketika kita melihat segala sesuatu, isi dunia ini kita dapat melihat ciptaan sebagai sesuatu yang bermakna. Akhirnya kita bisa menunjukkan kemuliaan Allah di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyataan dua penyataan ini sangat terhubung sekali gitu ya, saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Makanya Ibu Yulia menyatakan, kenapa nggak penyataan khusus ada? Ternyata penyataan umum pun dari sana kita bisa melihat segala sesuatu ternyata ada yang menyebabkan gitu ya. Nggak mungkin kita bilang saya dipukul, tapi saya dipukul oleh ketiadaan gitu ya. Pasti ada yang memukul. Demikian juga ada isi dunia ini karena ada yang menjadikan. Disitulah kita mulai mengenal Allah. Tetapi mengenal Allah lebih lanjut sampai ke penyataan khusus yaitu Alkitab dan juga firman Tuhan dan juga keselamatan di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan puas kalau kita melihat orang percaya sudah tahu Allah ada, ya, agnostik misalnya ya, atau ateis yang nggak percaya Allah, walaupun sebenarnya dalam hati mereka tahu ada Allah. Tapi kita harus bergumul sampai tahap lanjutannya, sampai ke penyataan khusus, yaitu bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik Injil supaya orang lain juga menerima. Jadi sebenarnya titik poin kita dari pertanyaan 5 itu di sini gitu ya. Penyataan umum ya, kita bisa memperkenalkan orang kepada dunia, kepada alam semesta, bahkan hati nuraninya. Tetapi paling penting lagi kabar baik itu, Injil bisa dikenal dan mereka bisa mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya, bagian yang keenam, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengalami wahyu umum dan wahyu khusus dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita dapat membedakan antara keduanya? Iya, ini dalam pengalaman sehari-hari sebenarnya ada banyak sebenarnya Bapak Ibu yang sudah bagikan ya. Salah satunya ini tentang kebaikan, tentang nurani, bahkan dalam sejarah, bahkan ciptaan alam semesta. Itu adalah bagian-bagian dalam wahyu umum gitu ya, dari kebaikan-kebaikan kita, ciptaan alam semesta ya. Tapi banyak kemarin yang lebih banyak menekankan tentang penyataan khusus, tentang wahyu khusus ya, ketika menikmati karya keselamatan, berinteraksi dengan firman Tuhan, dan melakukan hubungan dengan Tuhan. Bagus sih Bapak Ibu Saudara, saling melengkapi juga gitu ya, bisa kita terapkan. Satu sisi kita bersyukur karena keselamatan itulah wahyu khusus dan firman Tuhan yang kita pelajari. Di sisi lain wahyu umum dengan kebaikan kita, dengan bagaimana kita memandang alam semesta ini. Saya pernah baca satu buku ya, bahkan ketika kita di gunung misalnya, kita di laut misalnya, itu kita bisa menceritakan tentang Allah. Karena Allah sudah menyatakan pewahyuan umumnya gitu ya, melalui gunung lautan yang begitu indah. Dan di sana kita seperti Mas sudah katakan, alam semesta menceritakan tentang perbuatan gitu ya. Jadi contoh-contoh yang spesifik demikian, bagian umumnya kemarin sepertinya kurang banyak, walaupun ada gitu ya. Lebih banyak mendiskusikan tentang wahyu khusus.
Nah, beberapa peserta juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana penyataan umum dan penyataan khusus PU dan PK dalam kehidupan sehari-hari, seperti melihat keindahan alam, dorongan hati, membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di kelas PDA 1 ya kalau nggak salah, ada peserta yang masih menanyakan perbedaan wahyu dan penyataan. Katanya kalau di pelajaran 3 modul kan beda gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang bertanya soal ini kemarin bisa diputar lagi video pengantar yang sudah disampaikan oleh Ibu Yulia gitu ya. Ibu Yulia tidak mengatakan itu dua hal yang berbeda, tapi memang kita akan memakai kata penyataan ke bagian-bagian berikutnya ya, karena kata wahyu dan penyataan ini definisinya sama sebenarnya ya, penyingkapan atau membukakan segala sesuatu kepada manusia. Cuma kata wahyu kan sering dipakai oleh agama lain yang apa? Jadi konotasinya jadi berbeda dengan pandangan ke iman Kristen gitu ya. Itu makanya kita banyak memakai penyataan. Walaupun peserta berpendapat kok dipakai lagi kata wahyu, karena sebenarnya ini jadi satu pemikiran gitu ya dengan apa yang sudah disampaikan di modul. Apakah Bapak Ibu akhirnya nggak mau pakai atau seperti apa gitu ya? Karena ini dua kata yang sebenarnya definisinya sama gitu. Jadi jangan bingung Bapak Ibu dengan dua istilah ini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat dari diskusi yang bagian ke-6, hati-hati karena terkadang sulit membedakan antara pengalaman pribadi dengan penyataan khusus. Ini adalah poin yang penting dievaluasi terus-menerus. Pengalaman pribadi kita ini kadang-kala bisa menjadi subjektif. Iya, dan itu harus diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ya, kayaknya hampir di semua pertanyaan jawabannya kepada titik Alkitab tetap jadi otoritas tertinggi untuk menilai segala sesuatu apakah itu berasal dari Tuhan atau sebenarnya enggak gitu ya. Nah, kita masuk ke pelajaran yang keempat, nomor 7. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengaplikasikan kewibawaan Alkitab sebagai otoritas mutlak dalam kehidupan orang Kristen? Ya, tantangannya kemarin banyak juga yang dibagikan ya, misalnya paradigma diri, kecenderungan mengikuti pikiran sendiri, relativisme moral dan budaya sekuler, kurangnya pemahaman Alkitab, filsafat-filsafat dunia yang sudah banyak sekali sekarang ini gitu. Jadi ada banyak tantangan untuk orang bisa mengaplikasikan Alkitab berwibawa sebagai otoritas mutlak. Bahkan ada juga yang memapping lagi, ada yang tantangan dari diri sendiri, ada yang dari luar. Dari diri sendiri dikatakan susah untuk disiplin membaca, susah untuk mempelajari, merenungkan. Karena apa? Karena dosa, karena kemalasan. Ya, ini alasan-alasan klasik sekali ya. Tantangan dari diri sendiri ini adalah satu alasan yang sungguh klasik sekali ya, karena banyak orang merasakan, aduh membosankan, baca kitab Tawari isinya silsilah semua, baca kitab Imamat isinya korban-korban semua, bosan saya baca bagian itu, saya akan baca bagian yang saya suka aja, nggak bisa. Itu artinya kita menolak lagi sebagian gitu ya. Betapa kita bosan pun, itu bukan jadi alasan untuk kita nggak belajar firman Tuhan, untuk kita nggak baca firman Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan gitu ya. Jadi bosan nggak bosan itu nggak jadi alasan atau nggak jadi ukuran, tetapi harus bangkit dari kesadaran diri betapa firman itu dibutuhkan oleh semua orang. Tantangan dari luar juga karena berbagai adanya penafsiran Alkitab yang berbeda, relevansi Alkitab dengan kehidupan modern, budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, sekularisme, ya tekanan sosial, toleransi, ya, sampai kebablasan, benar juga ya. Kadang toleransi yang kebablasan jadinya membuat kita jadi melihat kebenaran itu subjektif gitu ya. Jadi tantangan ini sangat banyak sekali. Bahkan beberapa berpendapat dengan adanya kemudahan di era digital sekarang, ternyata itu juga jadi tantangan. Bukan mempermudah, bukan menjadi apa ya, menjadi hal yang baik, ternyata jadi tantangan besar gitu. Karena akhirnya banyak orang yang kurang menghargainya, walaupun sudah ada dalam bentuk digital dan semudah itu kita dapatkan gitu ya. Bahkan dengan banyaknya informasi kemarin, wah, dengan banyak sekali informasi digital yang ada, bingung, orang bingung mana yang benar ini, mana yang otoritas, mana yang enggak gitu. Sekali lagi sebenarnya zaman apapun itu sama aja Bapak Ibu Saudara. Zaman sebelum ada digital pun orang juga bisa aja dibingungkan gitu ya. Apalagi zaman sekarang mungkin dengan banyak sumber informasi orang juga bisa semakin bingung. Tapi kebingungan dan tantangan itu bisa dilewati ketika kita mulai terus mendisiplin diri dengan membaca firman Tuhan. Cara menghadapinya ada banyak di sini. Terus membaca dan mendalaminya, berdoa dengan keberanian, berkomunitas pastinya.
Bahkan ada yang bilang Sabda udah punya komunitas yang sangat baik gitu ya, untuk menjadi satu komunitas percaya yang saling mendukung dan menguatkan untuk terus berpegang kepada firman Tuhan sebagai kebenaran yang tidak pernah berubah. Jadi Alkitab di sini ya, sebagai Alkitab yang berwibawa, sudah menjelaskan dirinya sedemikian terbuka. Itulah penyataan yang sudah kita pelajari. Dan Roh Kudus menolong kita untuk percaya dan menerima otoritas Alkitab, sehingga kita bisa menjalankan firman Tuhan. Kita harusnya terus belajar untuk menyusun satu kerangka berpikir atau paradigma yang sudah melihat Alkitab sebagai firman. Kalau kita sudah melihat Alkitab sebagai firman, kita nggak akan bosan untuk membacanya. Kita nggak akan bosan untuk nggak mau baca Alkitab atau nggak senang dengan Alkitab. Karena kerangka berpikir kita itu udah tersusun dengan satu keyakinan bahwa aku bisa melihat Allah dengan mempelajari firman-Nya yang sudah dituliskan. Nah, di bagian berikutnya nomor 8, bagaimana keyakinan bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan atau ineransi mempengaruhi cara kita membaca dan menerapkan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun mungkin caranya langsung keyakinan, tetapi beberapa peserta juga ada juga yang menjelaskan tentang artinya gitu ya. Menjelaskan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak. Keyakinan akan ineransi bukan hanya teori ya, tetapi juga memang menjadi satu dasar dalam kita membaca, memahami, dan menerapkan firman Tuhan. Bahkan keyakinan bahwa Alkitab tidak salah, itu satu jadi dorongan berarti kita harus menaati seluruh ajaran dari Alkitab, bukan hanya memilih bagian yang nyaman untuk kita pelajari ya, tapi menerima seluruhnya gitu. Karena Alkitab menjadi benteng iman dan interaksi keseharian membuat kita tidak akan mudah goyah dalam kehidupan kita ya. Karena cara pandang kita tadi udah berpusat kepada firman. Dan di dalam grup juga banyak dibahas tentang ini ya, perlu memahami latar belakang sejarah, bahasa asli dan maksud tulis supaya tidak terjadi penafsiran yang keliru gitu ya. Sudah banyak bagian-bagian buku-buku teologi, buku-buku pengantar, buku-buku hermeneutika yang bisa menuntun kita untuk bisa menafsirkan secara benar sesuai dengan apa maksud Alkitab gitu ya. Jadi sebenarnya memahami latar belakang ini bisa menjadi satu acuan dorongan untuk kita bisa mendapatkannya karena ada banyak sumber yang bisa menolong kita. Keyakinan pada inerasi membantu kita teguh dalam iman meskipun ada tantangan dan pikiran sekularisme atau skeptisisme. Walaupun banyak orang yang menolak, walaupun banyak orang yang skeptis, yang ragu-ragu, tetapi semua ajaran yang ada di Alkitab harus diterima. Dan kita perlu kompromi dengan opini atau tren dunia yang banyak itu gitu ya. Jangan ikut-ikutan dengan dunia. Kita sudah bangun hidup kita di dalam keyakinan Alkitab yang berotoritas. Ternyata diskusi juga kemarin banyak, khususnya di PDA 2, 3, 4 saya lihat ketidakberadaan naskah asli Alkitab tidak menyurutkan keyakinan peserta kepada ketidakbersalahan Alkitab. Ya, setuju sekali Bapak Ibu Saudara. Gimana? Kemarin juga saya tanyakan ya, gimana kita bisa lihat inerasi Alkitab kalau naskah aslinya udah nggak ada. Kita hanya lihat Alkitab terjemahan ya dalam banyak versi gitu ya. Tetapi sekali lagi ternyata meskipun ada banyak sekali terjemahan Alkitab, itu semua bisa menjamin dengan bahasa aslinya karena jumlahnya itu ribuan dan semuanya serupa. Itu udah dilihat dari semua bukti-bukti penelitian secara arkeologis gitu ya. Jadi meskipun tidak ada dalam bahasa aslinya, kita percaya Alkitab firman Tuhan. Bukan kita percaya Alkitab adalah versi terjemahan ini gitu ya, tapi kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi karena kita percaya Alkitab tidak salah, maka kita bisa akhirnya melihat janji-janji Tuhan dalam firman yang akan digenapi, dan ini satu akan memberikan pengharapan bagi orang percaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Kesaksian, sekali lagi kesaksian internal itu sendiri yang menunjukkan bahwa sifat dan karakter Allah terus berkuasa memelihara firman-Nya yang tidak bersalah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Pelajaran yang terakhir kemarin banget, ini mungkin masih fresh banget ya. Dalam masyarakat yang semakin mengutamakan hiburan dan aktivitas sosial saat ini, bagaimana meyakinkan orang Kristen agar menempatkan Alkitab sebagai kebutuhan utama? Ya, ini kemarin banyak dimulai dari diri sendiri. Saya nggak masalah sih Bapak Ibu. Tapi kalau sampai hanya di diri sendiri kayak istilahnya nggak teraplikasi kepada orang lain, itu yang jadi masalah.
Ya, ada banyak hal yang dibagikan, dibagi juga dalam dua bagian ya. Tanpa media digital, caranya banyak. Kita bisa bersaksi tentang firman Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, memberikan contoh juga Alkitab membicarakan tentang hidup manusia banget gitu ya. Masalah lahir, masalah hidup, masalah dosa, masalah apapun ada di dalam Alkitab gitu ya. Kita bisa kasih contohnya. Menekankan bahwa Alkitab satu-satunya jalan menuju keselamatan, iya, karena dalam Alkitab lah kita mengenal tentang Allah dalam pribadi Yesus yang berinkarnasi yang menyelamatkan manusia. Itulah agama Kristen, agama yang inkarnasi gitu ya. Agama yang di mana Allah merendahkan dirinya, dikatakan kalau Ibu Yulia pakai kata membungkuk gitu ya, supaya manusia bisa mengenal Allah yang hidup dalam pribadi Yesus. Alkitab juga menjelaskan bahwa manusia tidak mengenal Allah dan kehendaknya tanpa Alkitab. Ya, setuju? Dan ini juga kemarin menarik sekali ya, mengundang teman, keluarga, dan kenalan bergabung dalam komunitas Sabda yang menemukan kebutuhan akan firman Tuhan. Sebenarnya ada banyak kanal juga yang Bapak Ibu bisa ikuti dan lakukan untuk bisa belajar doktrin Alkitab. Tapi mungkin salah satunya Sabda juga ambil bagian di sana karena Sabda berfokus kepada Alkitab dan studi Alkitab. Dengan media digital juga banyak menekankan bahwa dengan banyaknya firman, firman bisa dibagikan di media sosial untuk saling menguatkan dan juga mengarahkan anak-anak dalam keluarga dengan menonton tayangan-tayangan di YouTube dan situs-situs yang edukatif supaya mereka juga bisa cinta firman Tuhan. Ada juga peserta yang belum di sini ada peserta yang belum jawab pertanyaan ya. Karena beberapa hanya menjelaskan dari sayanya akan seperti apa tapi belum menyertakan bagaimana meyakinkan orang lain itu karena pertanyaannya memang untuk orang lain. Bagaimana kita meyakinkan mereka yang mungkin tidak mau dan malas belajar firman Tuhan gitu ya. Memang dimulai dari diri sendiri. Ya, dari Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah kitab yang hidup ya, yang menjelaskan pergumulan dan makna menjadi manusia serta menghubungkan kita dengan Tuhan. Alkitab bukan sekedar dogma yang kosong, tetapi berbicara tentang hidup kita dari awal penciptaan hingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dari kita jatuh sampai menjadi ciptaan baru dalam kelahiran baru. Untuk kita bisa mengerti kebenaran Alkitab, kita harus mulai membaca dan menghidupinya. Setelah kita hidupi, otomatis itu juga akan teraplikasikan dari kehidupan kita kepada orang lain gitu ya. Jadi tanpa media digital, dengan media digital, sarana apapun bisa dilakukan untuk kita bisa memperkenalkan Alkitab sebagai kebutuhan utama dalam semua aspek kehidupan orang percaya. Dan pertanyaan yang terakhir, kita percaya bahwa seluruh isi Alkitab dalam Alkitab memiliki satu benang merah, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Namun, ada kitab-kitab yang dalam Alkitab tidak mencerahkan Yesus. Bagaimana menjelaskan hal ini? Iya, ini juga kemarin seru sekali ya. Tapi pada dasarnya, semua peserta setuju sih, PL dan PB itu satu kesatuan dan punya garis benang merah kepada keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya memang Bapak Ibu Saudara, yang seringkali membuat kita sukar untuk membaca saat ini gitu ya, untuk melihat Alkitab ini sebagai buku yang bisa kita pelajari. Kita gap dengan Alkitab itu jauh sekali gitu ya. Bahkan bahasanya, budayanya, sejarahnya, lain-lain sebagainya itu kadang membuat kita itu sulit untuk melihat ada nggak Yesus di sini, ada nggak ya benang merahnya Yesus di sini gitu ya. Jadi dengan adanya semua hal-hal yang mungkin jadi gap yang mungkin luar biasa jauh gitu ya, itu bukan berarti untuk kita nggak melihat ternyata nggak ada Yesus di kitab Kidung Agung, nggak juga ya. Makanya beberapa peserta menjelaskan bahwa kita yang tidak membicarakan tentang Yesus tetap relevan karena nubuat dan juga tipologi. Rencana keselamatan Allah ada di seluruh Alkitab baik secara eksplisit maupun secara tersirat. Ya, ada beberapa contoh yang dibagikan peserta. Mungkin ada tambahan lain selain Esther, Ayub, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Ada mungkin tambahan-tambahan lain ya. Di Esther misalnya nggak ada menuliskan tentang Tuhan. Di Ayub misalnya juga ngomongin tentang cerita-cerita doang tentang Ayub. Bahkan di kelas PDA 4 kalau nggak salah kemarin, penulis Ayub itu kayaknya nggak bukan orang Israel dan nggak kayak nggak berhubungan dengan kitab lainnya gitu ya. Pengkhotbah cuma hikmah-hikmah tok gitu ya. Kidung Agung kayaknya tentang hubungan manusia satu dengan lain doang, tentang cinta-cinta doang gitu ya. Sebenarnya kita mau lihat 4 kitab ini pun kalau kita pelajari lagi, sekali lagi kalau kita pelajari secara mendalam,
semua ini juga pasti akan punya benang merahnya kepada Yesus. Itu yang kemarin juga ditekankan di dalam kelas gitu ya. Entah itu kitab Ekster, entah itu kitab Amsal yang isinya hikmat saja gitu ya. Pada akhirnya juga kita bisa melihat hikmat yang sejati yang seperti apa yang sudah turun dalam Yesus. Entah itu Kidung Agung, cuma cinta-cinta aja, tapi kita bisa melihat bagaimana hubungan antara Kristus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai mempelainya gitu ya, dan kitab yang lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu hermeneutika Bapak Ibu Saudara, mau kitab apapun yang sedang kita khotbahkan itu titiknya harus kristosentris, nggak bisa enggak. Kalau kita hanya ngomongin tentang teladan, kitab lain juga ada ngomongin tentang itu gitu ya. Makanya harus ini yang menjadi unik gitu ya. Tadi agama kita adalah agama inkarnasi karena titiknya kepada Kristus. Nah, di dalam diskusi juga ada yang menyinggung tentang kayaknya bertentangan ya ayat satu ayat lain gitu ya. Tapi itu menjadi enggak kesannya saja gitu, tapi tidak kontradiksi, hanya perspektif dan metode dari penulis juga yang berbeda. Ya, memang harus kita yakini ya. Dan kalau kita lihat nanti pelajari, nggak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi sebagai orang Kristen kita harus membaca seluruh Alkitab dengan pemahaman lagi, dengan berpikir kerangka berpikir yang benar bahwa Kristus adalah penggenapan rencana keselamatan Allah. Meskipun ada kitab-kitab dalam Alkitab yang tidak menyebutkan Yesus di PL misalnya ya, nggak ada gitu ya, tapi seluruh Alkitab tetap memiliki satu kesatuan pesan, yaitu keselamatan atau rencana Allah melalui kehadiran Yesus Kristus yang menyelamatkan. Itulah menjadi titik poin dari perjalanan diskusi kita selama 5 hari ini ya. Kembali kepada Kristus yang menyelamatkan yang sudah tertulis melalui buku Alkitab yang kita pelajari. Nah, mungkin proses diskusinya cepat aja karena waktu. Ya, di peserta awal Bapak Ibu Saudara ada 94, ada 13 yang drop out, 81 yang masih lancar jaya sampai selesai. Dan diskusinya juga cukup lancar, peserta bisa saling merespon ya. Apalagi kelas pagi, kayaknya kelas pagi ini kelas yang sangat gas dan menyala ya. Sangat ramai sekali. Cukup banyak yang memakai AI kali ini. Ya, cukup banyak Bapak Ibu. Mungkin karena pertanyaannya yang agak sulit gimana gitu ya. Tapi harapannya AI menolong, bukan hanya mengambil mengutip-ngutip, tapi kita sendiri nggak ngerti apa isinya gitu ya. Jadi kami nggak lengah untuk mengingatkan AI hanya sebagai referensi. Peserta harus lebih memperhatikan pertanyaan diskusi, kadang-kadang tidak cukup sekali baca. Iya, ini tadi sudah saya sampaikan di PDA 4 dan untuk kita semua, pertanyaan diskusi seluruh kelas MSI disusun oleh Ibu Yulia. Dan ciri khas Ibu Yulia menyusun pertanyaan diskusi itu sangat bagus sekali ya. Kalau kita hanya membaca sekali, kita nggak bisa langsung ngerti. Kita harus melihat lagi kerangkanya ini di mana, sudut pandangnya ini di mana. Kalau nggak kita kena jebakan Batman. Jadi harus baca berkali-kali. Jawaban pertanyaan diskusi tidak as ada di modul karena ini bukan kelas pengayaan tapi kelas diskusi ya. Saya sudah sampaikan bahwa kalau bertanya, lu kok jawaban pertanyaannya nggak ada di modul, saya udah baca modul pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Memang bukan untuk itu kita diskusi gitu ya. Keaktifan peserta merata, banyak yang sangat aktif, tapi ada juga yang datang mepet saat penutupan. Ya, ini memang masih terjadi dan kami tidak lengah untuk terus ingatkan. Ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Mungkin di slide selanjutnya ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berjuang mengikuti PDA. Jangan lengah karena ada masih doktrin Alkitab lanjutan, DAL. Memang memahami doktrin itu tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Karena ini satu komunikasi yang Allah berikan untuk kita bisa kenal dia gitu ya. Kiranya apa what's next atau tindak lanjut yang sudah dibagikan tadi akan dilakukan untuk kita semakin menghargai dan terus mencintai firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan hari-hari kita. Amin.